Episode 462 sedikit terlalu sadis. Ketika Morgan Chen sampai di depannya, jantung Wirnandiyu seketika langsung berhenti berdetak. Lalu, sekujur tubuhnya gemetar, kedua kaki menjadi lemah. Cemas, tidak tenang, juga sangat sulit untuk dimengerti. Kak Tom, sebenarnya mengapa begini? Akhirnya, Wirnandiyu tidak tahan lagi. Dia berusaha keras menahan kegelisahan hatinya. Dengan suara serak bertanya. Namun Tom Wang tetap masih tidak memberi jawaban. Tom Wang saat ini tidak berani menjawab. Dia takut dirinya salah bicara, bisa-bisa memancing amarah Morgan Chen, lalu kehilangan nyawanya. Saat ini, hanya diamlah yang merupakan pilihan paling tepat. Kakak sepupu, bicara sesuatulah. Di belakangnya, Jeffrey Wang pun dengan wajah tak tenang bicara. Dia sungguh tidak mengerti, mengapa masalahnya bisa berubah menjadi seperti ini. Tom Wang bahkan membawa 3 senapan ke sini. 3 buah pistol berisi peluru sungguhan yang siap ditembakkan. Bukan 3 buah pistol mainan. Hasilnya, tangan Tom Wang telah putus. Dan lagi sekarang, sepatah kata pun tak berani dia katakan. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saat ini, Wirnandiyu kembali berbicara dengan suara serak kepada Morgan Chen, meskipun kenyataan di hadapannya sangat sulit diterima. Namun dia mau tidak mau harus menerimanya. Tom Wang memang telah gagal. Lagi pula masih di dalam kondisi Morgan Chen memegang 3 buah pistol di tangannya. Morgan Chen tertawa datar, sama sekali tidak menjawab pertanyaan Wirnandiyu. Sebaliknya malah menjejakkan lagi kakinya selangkah ke depan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Langkah ini, seketika membuat Wirnandiyu terkejut dan kalang kabut. Aku beritahu kamu. Ayahku adalah Davirson Yu. Dia adalah Direktur Chengqing Corporation. Bernilai ratusan miliar. Di Danau Nakaumi di kedua sisi hitam dan puit, tidak ada yang berani tidak memberi muka pada ayahku. Kalau kamu berani menyentuh satu saja dari jariku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu. Oh ya, senyum mengejek tersungging di sudut bibir Morgan Chen. Davirson Yu kedengarannya sangat hebat. Namun dia juga bukan tidak pernah menginjak orang ini. Ya, ayahku sangat hebat. Melihat Morgan Chen yang terlihat cenderung seperti terkejut, Wirnandiyu buru-buru mengangguk seperti burung kecil yang sedang mematuk beras. Bro, kalau ada yang mau disampaikan katakan saja baik-baik. Jangan bertindak. Di antara kita ada sedikit kesalahpahaman, tapi kesalahpahaman ini belum sampai tahap tidak bisa dibereskan. Wirnandiyu membuka mulut menjelaskan, berusaha keras menenangkan emosinya sendiri. Dari situasi yang terjadi belakangan ini, tindakan Morgan Chen sudah sepenuhnya kuat sampai ke tahap yang tidak bisa dibayangkan. Bahkan pembunuh bersenjata api pun semuanya menyerah terhadapnya. Ini menunjukkan satu hal, Morgan Chen adalah petarung legendaris. Terlibat dengan petarung, masalahnya sepenuhnya tidak dapat dia selesaikan, harus menemui Davirson Yu. Apa yang kamu katakan itu benar. Kesalahpahaman di antara kita. Morgan Chen tiba-tiba menarik kembali sikap superiornya. Sebenarnya sebelum datang, dia belum membayangkan bagaimana dengan Wirnandiyu. Sama sekali bukan dia takut terhadap Wirnandiyu. Namun karena Wirnandiyu tidak begitu berbuat salah padanya. Kalau tetap mau dianggap berbuat salah, itu adalah Wirnandiyu yang merusak mobil barunya. Adapun mengenai pembunuh yang dipanggil di belakang Wirnandiyu, terlebih lagi tidak sama sekali mempengaruhinya. Disuruhnya untuk membunuh Wirnandiyu atau membuat Wirnandiyu cacat. Itu bisa dikatakan sedikit terlalu sadis. Namun, pengajaran yang harus diberikan, lebih baik diberikan. Mobil kami kamu yang rusakkan kan? Morgan Chen bertanya dengan datar. Ya aku yang rusakkan. Ditanya begini oleh Morgan Chen, pelipis Wirnandiyu langsung keluar keringat dingin. Bersamaan dengan itu hatinya sangat menyesal. Semua masalah hari ini, semuanya berawal dari matanya yang memandang rendah orang lain. Pertama kali bertemu dengan Morgan Chen, mobil yang dikendarai adalah sebuah Audi A6, jadi dia menempatkan pikirannya sebagai pemilik mobil Morgan Chen. Hasilnya itu belum berhasil malah ditampar dengan keras oleh Morgan Chen. Setelah ditampar oleh Morgan Chen, kalau saja dia sedikit lebih tahu diri, tidak berdebat dengan Morgan Chen, masalahnya dengan demikian bisa selesai. Tapi dia malahan dipicu oleh hati yang penuh dendam dan benci, langsung di tempat itu memukul dengan keras mobil Morgan Chen.
Sudah memukul mobil Morgan Chen diam-diam, dia juga menyuruh seorang pembunuh membawa Morgan Chen ke rumah. Bisa dikatakan, semuanya ini adalah salahnya dia sendiri. Kakak, aku salah. Aku memohon maaf padamu. Maaf. Tidak seharusnya aku tidak sadar berdiri di depan orang yang begitu tinggi kedudukannya. Tidak seharusnya aku suka menghina orang lain. Plak. Sambil berkata, Wirnandi Yu mendapat tamparan kembali di wajahnya. Kejadian ini membuat Jeffrey Swang, Vanessa Liu dan yang lainnya di belakangnya sangat terkejut. Mereka kapan pernah bertemu? Sejak dulu di Danau Nakaumi Wirnandi Yu terkenal karena kesombongan dan sikap arogannya. Begitu memandang rendah orang lain. Melihat gelagat Wirnandi Yu yang seperti akan kembali menamparkan dirinya, Morgan Chen berkata datar, "Sudahlah, tidak perlu banyak bertingkah di depanku. Aku datang ke sini, bukan untuk melihatmu banyak tingkah seperti ini." Mendengar ini, Wirnandi Yu segera menghentikan gerakannya. "Kakak, maksud Anda adalah..." Wirnandi Yu mengalihkan pandangan menyelidiknya pada Morgan Chen, baru saja mulai. Waktu Morgan Chen muncul, dia menyangka Morgan Chen datang untuk membunuhnya. Tapi sekarang kelihatannya, Morgan Chen ada maksud yang lain. "Mobilku itu, tidak bisa begitu saja kamu pukul dan rusakkan," kata Morgan Chen dengan datarnya. Wirnandi Yu sekujur tubuhnya gemetar, buru-buru berkata, "Kakak, sekarang juga aku akan menyuruh orang untuk membawa mobil baru pengganti untukmu. Selain itu, demi menyatakan penyesalanku pada kakak, Lamborghini-ku itu mulai sekarang menjadi milik kakak." Sambil berkata demikian, Wirnandi Yu mengambil kunci mobil dari atas meja. Dengan penuh hormat disodorkannya kepada Morgan Chen. Morgan Chen tersenyum datar, "Rafael Lee. Ada apa, Kak Morgan?" Rafael Lee seperti orang yang baru terbangun dari mimpinya, berjalan menghampiri Morgan Chen. "Lamborghini, kamu bisa mengendarainya?" Morgan Chen berkata sambil tertawa. Mendengar Morgan Chen bertanya demikian, Rafael Lee tertegun sejenak. Dengan wajah berseri-seri segera menganggukkan kepala. "Bisa." Mobil Lamborghini Wirnandi Yu itu adalah kelas teratas dan edisi terbatas di dalam negeri. Mobil yang luar biasa seharga lebih dari 10 juta yuan. Kalau bisa maka ambillah kunci itu. Mulai dari sekarang, mobil Lamborghini itu menjadi milikmu. Morgan Chen dengan tenang berkata, "Lamborghini Wirnandi Yu ini sebagai kompensasi hari ini untuk Rafael Lee sekaligus merupakan hadiah bagi Rafael Lee yang telah ikut dia demikian lama." Mendengar ini raut wajah Rafael Lee seketika tampak sangat terkejut. "Kak Morgan, ini tidak bisa begini. Ini terlalu berharga. Tidak mau mengendarainya. Ya sudah hancurkan saja." Morgan Chen berkata dengan ringannya. Mendengar perkataan ini, mata Wirnandi Yu langsung melotot, sulit dipercaya. Morgan Chen bisa berkata demikian, "Ini kan Lamborghini seharga lebih dari 10 juta. Kamu bilang hancurkan saja. Jika diberikan pada orang tapi menolak, kamu kan bisa menjualnya saja." "Hancurkan." Sudut bibir Rafael Lee terasa kejang-kejang. Kalau orang lain yang bicara seperti ini, dia tanpa sama sekali tidak meragukan bahwa orang itu sedang membual, tapi perkataan ini keluar dari bibir Morgan Chen, dia bagaimanapun tidak meragukan keseriusannya. Kalau hari ini dia tidak menerima Lamborghini ini, Morgan Chen pasti di sini juga akan menghancurkan mobil ini. "Baiklah, Kak Morgan, mobil ini aku akan kendarai." Pada akhirnya, Rafael Lee menarik nafas dalam-dalam, disambutnya kunci mobil yang disodorkan oleh Wirnandi Yu. Oke lanjut ya. Episode 463 Pembunuh. Perbuatan Morgan Chen yang dengan mata tak berkedip menyerahkan mobil mewah seharga 10 juta yuan itu kepada Rafael Lee membuat semua orang yang berada di sana saat itu sangat kaget. Setelah lewat rasa terkejutnya, muncullah perasaan iri. Siapapun tidak akan menyangka, Morgan Chen bisa begitu murah hati. Lihatlah dia dan Rafael Lee, hubungannya hanyalah teman biasa saja. Tapi akhirnya mobil mewah seharga 10 juta pun bilang mau diberi langsung diberi begitu saja. Masalah mobil sudah selesai sampai di sini. Saat ini Morgan Chen kembali bicara dengan datar. Mendengar perkataan Morgan Chen ini, Wirnandi Yu baru saja siap-siap menarik nafas lega. Tapi tak disangka, Morgan Chen lalu menambahkan, "Selanjutnya mari kita bicarakan masalah kamu mengirim pembunuh untuk membunuhku."
Pembunuh. Lidah Wirnandiyu seakan terkunci. Dia rasanya ingin menangis, dikiranya sebuah mobil bisa meredam kemarahan Morgan Chen, tapi tidak disangka, Morgan Chen masih mengingat-ingat masalah pembunuh. Kak Morgan, apakah Anda punya tempat persinggahan? Dengan perasaan sangat berat Wirnandiyu melontarkan pertanyaan ini. Morgan Chen mengangkat alisnya. Coba menurut Anda villa yang aku tempati ini bagaimana? Wirnandiyu lanjut bertanya. Masalah sudah sampai di sini. Hanya bisa berharap, villa nomor 18 yang dia tempati ini, bisa meredakan emosi Morgan Chen. Mendengar pertanyaan Wirnandiyu ini, raut wajah Morgan Chen mulai terlihat aneh. Wirnandiyu sepertinya salah menangkap maksudnya. Maksud dia semula adalah sebenarnya hanya ingin Wirnandiyu lebih tahu diri, menjamin di kemudian hari tidak akan mengganggunya lagi. Tapi tidak disangka, Wirnandiyu salah mengerti maksudnya, menyangka dia mengajak berbicara adalah ingin cari masalah. Lumayan. Setelah melayangkan pandangan sekilas ke penataan dalam East Palace Villa ini, Morgan Chen tersenyum dan mengangguk-angguk. East Palace Villa ini sesungguhnya memang bagus, meski dibandingkan dengan Royal Villa nomor 1 masih kurang. Tapi di dalam kota Danau Nakaumi, sudah termasuk golongan yang paling elit. Tentu saja, meski bukan yang elit juga tidak mengapa. Bagaimanapun ini barang pemberian, jangan ditolak begitu saja. Mulai dari sekarang, villa ini adalah milik Anda, Kak Morgan. Wirnandiyu berkata dengan berat hati. Saat ini, dia merasa hatinya berdarah. Memberikan sebuah Lamborghini kepada Morgan Chen, belum seberapa, 10 juta, sama dengan uang sakunya 2-3 bulan. Tapi East Palace Villa ini, jangan dilihat harga belinya waktu itu yang adalah 50 juta yuan. Tapi sekarang kalau pasang iklan dijual, paling sedikit bisa dihargai 300 juta yuan. 300 juta, begitu saja diberikan kepada Morgan Chen dengan cuma-cuma, apa tidak sakit hati? Baik, Morgan Chen mengangguk puas. Wirnandiyu begitu tahu dirinya. Dia hanya ingin memberi muka kepada Wirnandiyu. Mengenai jaminan, sudah ada villa, masih perlu jaminan apa lagi? Kalau Wirnandiyu masih mau meladeninya, harus menimbang-nimbang dulu level dirinya. Selain itu, sampai di tahap sekarang ini, Wirnandiyu pastinya sudah menebak status dirinya sebagai petarung. Sudah bisa menebak ini, dia tidak percaya Wirnandiyu masih berani meladeninya. Ayo kita pergi. Morgan Chen mengalihkan pandangannya kepada Raphael Lee. Berhubung sudah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak, maka sudah seharusnya pergi. Lagi pula waktu sudah larut, meski villa ini sekarang telah menjadi miliknya. Tetapi dia tidak ingin menempati kamar yang pernah ditempati Wirnandiyu. Paling minimal juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Kak Morgan, 2 pistol ini. Saat ini, Raphael Lee mengambil 2 buah pistol dari bagian belakang tubuhnya. Setelah baru saja Morgan Chen menaklukkan 2 orang pria gagah berpakaian hitam di barisan belakang. Agar supaya aman, dia mengambil dan memegang pistol keduanya. Sekarang mau pergi. Benda seperti pistol ini dia sendiri tidak mungkin membawa sertanya. Diberikannya kepada Tom Wang, namun juga selalu merasa tidak seharusnya seperti itu. Berikan padaku. Morgan Chen mengulurkan tangannya, dan menerima kedua buah pistol itu dari tangan Raphael Lee. Setelah itu telapak tangannya agak menutup. Kedua pistol yang terbuat dari besi baja, menjadi seperti mainan. Mulai perlahan berubah bentuk di tengah bunyi keretak yang memekakkan telinga. Kedua pistol itu dalam kecepatan yang tercepat yang dapat ditangkap mata, berubah menjadi 2 bongkahan besi. Adegan ini, sudah barang tentu mengejutkan Wirnandiyu dan Jeffrey Wang Tom Wang kakak beradik sampai bola matanya hampir copot. Wirnandiyu menarik nafas panjang. Sampai di sini, dia pada akhirnya mengerti mengapa Tom Wang membawa senjata bisa jatuh juga. Di hadapan yang tidak termasuk golongan manusia seperti ini, Tom Wang membawa Gatling sekalipun juga akan sia-sia. Dengan entengnya membuang kedua bongkahan besi itu ke belakang, Morgan Chen menepuk-nepuk tangannya, membalikkan tubuhnya melihat pada Raphael Lee dan berkata, "Mari pergi." Raphael Lee tersadar dari rasa terkejutnya, buru-buru mengangguk mengikuti Morgan Chen dari belakang. Ketika meninggalkan tempat, Raphael Lee sudah tentu sedikit pun tanpa ragu mengendarai mobil Lamborghini-nya.
Setelah dengan sorot matanya mengantar kepergian Lamborghini-nya pergi dengan angkuh, Wirnandiyu sekarang barulah merasa lega. Lalau meraba bagian punggungnya, disadarinya punggungnya sendiri sudah dari tadi dibasahi oleh keringat dingin. Lalu dilihatnya Jeffrey Wang, Vanessa Liu dan beberapa lainnya, dibanding dirinya masih belum bisa menerima. Setelah Morgan Chen pergi, beberapa orang langsung seperti lumpur, kaki tangannya menjadi lemah dan lemas. Kak Tom, baru saja apa yang sebenarnya terjadi? Wirnandiyu mengalihkan pandangannya pada Tom Wang, meskipun baru saja dikhianati oleh Tom Wang. Tapi saat ini, dia tidak bernai sedikit pun merasa tidak puas terhadap Tom Wang. Pertama karena status Tom Wang sebagai pembunuh. Kedua karena apa yang Morgan Chen sebelum pergi lakukan, yaitu dalam sekejap membuat 2 pistol menjadi bongkahan besi. Untuk menandingi orang seperti ini, Tom Wang mengkhianati dia, bukanlah masalah yang aneh. Barusan, dari wajahnya terlihat Tom Wang hatinya masih diliputi ketakutan, lalu perlahan menceritakan ulang apa yang terjadi di dalam mobil sebelumnya. Ketika setelah mendengar bahwa Morgan Chen dalam waktu kurang dari 2 detik, menaklukkan 3 orang pembunuh top, tempat ini seketika menjadi sunyi. Tuan Muda Wirnandi, masalah ini, maukah beritahu Paman Davirson? Jeffrey Wang tak sabar bertanya. Kekuatan sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Morgan Chen saat ini, sudah sepenuhnya melampaui apa yang dia ketahui. Kalau menginginkan lagi balas dendam kepada Morgan Chen, maka level orang seperti Davirson Yu yang harus turun tangan barulah bisa berhasil. Masalah ini aku akan ceritakan langsung sendiri kepada ayahku. Kalian tidak perlu banyak mulut. Wirnandiyu dengan dingin menatap Jeffrey Wang dan yang lainnya. Dalam sorot matanya penuh dengan maksud memperingatkannya. Masalahnya sudah sampai di sini. Dia sudah 100% yakin. Morgan Chen adalah petarung legendaris, ditambah lagi taraf yang dicapainya. Tentu saja tidak rendah. Begitu teringat dirinya telah berbuat salah terhadap seorang petarung, Wirnandiyu seketika penuh penyesalan. Tapi di saat ini, menyesal sudah tidak ada gunanya sama sekali. Hal yang terpenting adalah melaporkan masalah ini kepada Davirson Yu. Melakukan kesalahan terhadap seorang petarung tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah dia tidak paham seluk-beluk petarung ini. Setelah mengusir keluar Jeffrey Wang dan yang lainnya dari villa, Wirnandiyu berjalan ke samping, mengambil ponsel, menghubungi Davirson Yu. Masalah petarung, termasuk hal yang rahasia. Biar bagaimanapun keluarga Yu hanya ada sebagian kecil orang yang tahu. Jeffrey Wang dan beberapa orang lain, tentu saja tidak berhak tahu. Ayah, dalam waktu singkat telepon diterima. Masalah yang melibatkan petarung. Wirnandiyu sudah tentu tidak berani sedikit pun menyembunyikan sesuatu, menceritakan apa yang terjadi semuanya. Davirson Yu di ujung telepon sana, dari ujung kepala sampai ujung kaki terdiam. Sampai setelah Wirnandiyu selesai bicara, dengan tenangnya Davirson Yu mengatakan 2 kata, sudah tahu. Ayah, sekarang segera kembali. Wirnandiyu masih ingin menjelaskan beberapa kalimat lagi, tapi perkataannya dipotong oleh perkataan dingin dari Davirson Yu. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.